Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-625. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, betapapun juga keadaan di sekitarnya akan langsung mempengaruhi tata kehidupan di lingkungan kecil itu. Tetapi Rudito sudah bertekad, apalagi di lingkungan kecil, bahkan seandainya ia harus berdiri seorang diri pun juga, ia akan tetap berpegangan pada dasar sikapnya itu. "Ayah," berkata Rudito kemudian, "jika ayah ingin segera kembali ke tanah perdikan Menoreh, maka sebaiknya ayah tidak ragu-ragu meninggalkan ibu di rumah." Ayahnya merenung sejenak, namun kemudian ia menarik nafas dalam-dalam sambil berkata, "Kau benar-benar sudah dewasa, Rudito. Aku berterima kasih kepadamu bahwa kau telah berusaha untuk mengerti persoalan yang sama-sama kita hadapi." Ia berhenti sejenak, lalu katanya, "Baiklah, aku sekarang tidak ragu-ragu lagi meninggalkan rumah ini. Aku memang ingin mendahului pergi ke tanah perdikan Menoreh." "Apakah kelak aku dan ibu harus menyusul?" "Jika aku sempat, aku akan menjemput ibumu. Kira-kira 5 atau 6 hari sebelum hari-hari perkawinan itu." Rudito mengangguk-angguk. "Kita masih bersangkut paut keluarga, sehingga kurang pantas rasanya jika kita hadir langsung pada saat perkawinan itu." "Baiklah ayah, biarlah aku sendiri yang akan mengatakannya kepada ibumu." Rudito mengangguk-angguk. Katanya, "Ibu tentu perlu mempersiapkan sumbangan yang akan kita bawa ke tanah perdikan Menoreh." "Iya, tetapi agaknya ibumu memang sudah mulai memikirkan." "Mudah-mudahan ibu dapat melupakan kekecewaannya," desis Rudito kemudian. "Kenapa ibumu kecewa?" "Akulah yang menyebabkannya. Di saat-saat hatiku masih diliputi oleh kegelapan, maka rasa-rasanya aku memang ingin mendapatkan sesuatu dari Pandanwangi. Ternyata ibu menganggap bahwa hal itu adalah wajar sekali. Dan bahkan ibu sependapat apabila hal itu terjadi." Kiwas kita mengangguk-angguk, tetapi ia sama sekali tidak menyangka bahwa Rudito mengetahui pula akan hal itu juga. Untunglah bahwa kemudian Rudito menemukan kepribadiannya yang telah masak, sehingga ia akan dapat menguasai dirinya sendiri. "Baiklah Rudito, aku akan mengatakannya kepada ibumu. Biarlah yang sudah berlalu itu kita lupakan. Mudah-mudahan ibumu tidak keras hati seperti saat-saat lampau menghadapi persoalanmu, karena kau adalah satu-satunya anak yang menurut pendapatnya perlu untuk dimanjakannya." Rudito menarik nafas dalam-dalam. Sekilas terbayang masa lampaunya yang kini terasa aneh bagi dirinya sendiri. Dalam pada itu, maka kiwas kita pun kemudian menemui istrinya dan menyatakan maksudnya. "Kau akan pergi mendahului kami?" bertanya istrinya. "Aku sudah berjanji untuk membantunya. Mungkin Ki Gede memerlukan pertimbangan-pertimbangan bagi hari-hari perkawinan anaknya itu." "Bukankah di tanah perdikan Menoreh
Sudah banyak orang-orang tua yang akan dapat membantunya membuat perhitungan saat dan waktu. Iya, tetapi mungkin Ki Gede memerlukan orang lain, dan orang lain itu adalah aku. Istrinya mulai berpikir. Sementara itu, kau dapat menyiapkan sumbangan apakah yang akan kita bawa ke tanah perdikan Menoreh. Kau harus dapat memilih, karena aku kira tanah perdikan Menoreh telah penuh dengan berbagai macam bahan yang diperlukan. Justru aku kira sudah berlebih-lebihan. Nyai Waskita menarik nafas. Memang masih membayang kekecewaan itu di sorot matanya. Ia masih juga membayangkan betapa senangnya mempunyai menantu seorang gadis seperti Pandanwangi. Seorang gadis yang mempunyai sifat dan kemampuan yang melampaui gadis-gadis kebanyakan. Ia pandai berburu, tetapi ia juga seorang pengatur rumah tangga yang baik. Sejak kecil ia sudah belajar mengatur isi rumahnya dan melayani keluarganya. Apalagi ia sudah tidak beribu lagi, sehingga semua tanggung jawab rumah tangganya seolah-olah dibebankan kepadanya seluruhnya. Tetapi Pandanwangi itu akan menjadi menantu orang lain, dan kini yang dapat dilakukannya hanyalah melihat saat-saat perkawinan itu berlangsung dan membawa sumbangan bagi perhelatan perkawinan itu. Meskipun demikian, ia pun kemudian menjawab, Baiklah Kakang, selama Kakang pergi menjelang hari perkawinan Angger Pandanwangi, aku akan mempersiapkan sumbangan yang barangkali bermanfaat bagi pengantin itu. aku akan berusaha untuk menjemputmu dan Rudito sepekan sebelum perkawinan itu berlangsung. Baiklah, kami akan menunggu. Jawab Nyai Waskita. Tetapi jika sepekan sebelum hari perkawinan itu kau tidak datang, keesokan harinya aku akan berangkat bersama Rudito dan barangkali 1-2 orang pelayan. Ki Waskita mengangguk-angguk. Katanya, tetapi aku akan berusaha. Justru mendekati hari-hari perkawinan, kesibukan akan berpindah ke dapur, dan aku akan mempunyai waktu terluang. Ia tertegun sejenak, lalu katanya, itu pun kalau aku memang diperlukan di Menoreh. Demikianlah, Ki Waskita pun kemudian mempersiapkan dirinya. Keesokan harinya, di dini hari ia akan berangkat seorang diri ke tanah perdikan Menoreh. Namun pada itu, ia tidak dapat melupakan kemungkinan yang dapat terjadi. Sementara tanah perdikan Menoreh sibuk dengan persiapan perkawinan Swandaru dengan Pandanwangi. Masih saja terbayang sepasukan yang kuat melingkari Gunung Merapi, seperti seekor ular naga yang merayap di lambung bukit itu. Sementara dari arah lain, sekelompok orang-orang sakti dengan mengendap-endap dan bersembunyi membawa jenis pusaka yang lain untuk dipersatukan di suatu tempat. Suatu tempat yang harus diketemukan. Desis Ki Waskita. Namun ia masih mencoba untuk menggeser persoalan itu, betapapun menggelisahkannya menghadapi hari perkawinan Pandanwangi. Ketika matahari mulai membayang di timur di keesokan harinya, Ki Waskita sudah mempersiapkan kudanya. Ia masih sempat makan pagi sebelum ia memanggil Rudito dan istrinya. Hati-hatilah di rumah, berkata Ki Waskita kepada anak laki-lakinya. Kau jangan menggelisahkan hati orang tuamu lagi. Baiklah ayah, bukankah aku sudah berjanji bahwa aku tidak akan pergi lagi? Dan selama ini, Nyai dapat mempersiapkan sumbangan yang akan kita bawa bersama ke tanah perdikan Menoreh, seperti yang Nyai katakan. Berkata Ki Waskita kepada istrinya. Baiklah Kakang.
Sudah waktunya aku berangkat. Hari perkawinan itu menjadi semakin sibuk. Apakah Ki Gede masih juga curiga terhadap adiknya, Ki Argojoyo? Bertanya Nyai Waskita. Ki Waskita menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku tidak tahu, tetapi agaknya Ki Gede Menoreh bukan seorang pendendam. Meskipun demikian, agaknya retak yang pernah terjadi itu tidak akan dapat pulih seperti sedia kala. Istrinya mengangguk-angguk. Ia pun mengetahui bahwa pernah terjadi persoalan yang gawat antara kakak beradik pewaris tanah perdikan Menoreh itu. Bahkan seakan-akan tanah perdikan Menoreh seolah-olah terbakar oleh api benturan yang dahsyat antara kedua kakak beradik. Kehadiran si Danti di kampung halamannya bersama gurunya Ki Tambakwedi membuat api di atas tanah perdikan itu menjadi bagaikan neraka. Tetapi agaknya Ki Argojoyo telah benar-benar menyadari kekeliruannya, berkata Ki Waskita kemudian. Dan agaknya Ki Gede pun telah memaafkannya. Di dalam saat perkawinan Pandanwangi, sudah tentu Ki Argojoyo akan menjadi sibuk pula, sebagaimana seorang paman yang ikut menyelenggarakan hari-hari perkawinan kemenakannya. Ketika matahari mulai menjenguk di atas cakrawala, maka Ki Waskita pun kemudian minta diri untuk mendahului pergi ke tanah perdikan Menoreh. Rudito dan Nyai Waskita pun melepaskannya sampai ke regol halaman. Mereka masih saja berdiri mengawasi keberangkatan Ki Waskita sampai ia hilang di tikungan. Dalam pada itu, kuda Ki Waskita pun berderap semakin cepat. Ia sama sekali tidak mencemaskan lagi anak laki-lakinya. Ia percaya bahwa Rudito akan memegang janjinya, tidak lagi meninggalkan ibunya. Sementara itu, jalan yang menjelujur di hadapannya masih nampak basah oleh embun. Rerumputan yang hijau nampak berkilat-kilat memantulkan cahaya matahari yang jatuh pada titik-titik embun yang bertengger. Ki Waskita menarik nafas. Udara pagi rasa-rasanya membuat tubuhnya menjadi semakin segar. Angin yang sejuk mengalir perlahan-lahan, tetapi karena derap kudanya, maka rasa-rasanya wajahnya menjadi semakin dingin disapu oleh angin pagi itu. Tidak ada yang dicemaskan di perjalanan. Tanah perdikan Menoreh rasa-rasanya tidak lagi pernah diganggu oleh kerusuhan. Namun jika teringat oleh Ki Waskita, orang-orang yang sedang menyingkirkan pusaka-pusaka yang mereka curi dari Mataram itu, rasa-rasanya dadanya berdesir juga. Tetapi sementara ini, tentu tidak akan timbul persoalan di atas tanah perdikan Menoreh, katanya di dalam hati. Tetapi kemudian, mudah-mudahan. Kudanya masih berpacu di bulak-bulak panjang. Ia justru merasa perjalanan itu menyenangkan, meskipun hanya seorang diri. Udara yang segar, padi yang hijau dan cahaya matahari pagi yang mulai terasa hangat di kulit. Namun Ki Waskita itu pun kemudian mengerutkan keningnya ketika ia melihat di kejauhan debu yang mengepul. Ia melihat beberapa ekor kuda yang berlari berlawanan arah, sehingga semakin lama justru menjadi semakin dekat. Siapakah mereka? Desis Ki Waskita. Tetapi Ki Waskita tidak merubah kecepatan kudanya. Ia berpacu terus, seolah-olah tidak melihat sesuatu di hadapannya. Namun demikian, semakin dekat kuda-kuda itu,
Rasa-rasanya ia menjadi semakin berdebar-debar juga. 3 ekor kuda, desisnya. Mereka pun kemudian berpapasan di tengah bulak, seolah-olah masing-masing tidak saling menghiraukannya. Ketiga orang itu hanya berpaling sejenak, memandang wajah Kiwas Kita yang kosong. Sedang Kiwas Kita berpaling pun tidak, tetapi sebenarnya lah bahwa ia sempat menangkap kesan di wajah ketiga orang berkuda itu, meskipun hanya sekedar dugaan bahwa ketiganya tergesa-gesa. Tidak ada yang menarik, desis Kiwas Kita sambil memperlambat derap kudanya. Hampir di luar sadarnya ia pun berpaling, namun terasa jantungnya berdegup semakin cepat ketika justru pada saat yang bersamaan ketiga orang itu pun berpaling pula. Mereka berpaling seperti aku juga berpaling, desis Kiwas Kita. Kiwas Kita mencoba menghilangkan semua kesan yang timbul di hatinya, kecemasan yang memang sudah ada di dalam dadanya tentang orang-orang yang berada di Tambak Wedi dan orang-orang yang mengaku dirinya tukang satang, yang dengan demikian mereka harus mempertaruhkan nyawanya, membuatnya mulai mereka-reka hubungan antara orang-orang itu dengan mereka yang telah mencuri pusaka-pusaka dari Mataram. Aku terlampau cengeng, kata Kiwas Kita kemudian. Dengan demikian Kiwas Kita pun mencoba menghilangkan semua dugaan tentang orang-orang berkuda itu. Adalah wajar sekali, tidak ada yang aneh. 3 orang yang sedang bepergian melalui jalan ini. Kiwas Kita pun kemudian berpacu terus menuju ke padukuhan induk tanah Perdikan Menoreh. Namun tiba-tiba saja Kiwas Kita menjadi berdebar-debar pula. Ia melihat lagi orang berkuda di hadapannya, semakin lama menjadi semakin dekat. Siapa lagi mereka itu? Desisnya. Namun kemudian katanya, hanya seorang saja. Seperti yang baru saja dilakukannya, ia mencoba mengusir segala macam kegelisahannya mengenai orang-orang berkuda itu. Seperti yang baru saja dilakukannya, ia memaksa dirinya berkata di dalam hati, adalah wajar sekali, tidak ada yang aneh. Tetapi terasa debar jantungnya menjadi semakin cepat ketika ia melihat kuda di hadapannya itu menjadi semakin lambat dan kemudian berhenti. Apalagi yang akan terjadi? Desisnya. Seperti yang telah diduga, maka orang berkuda itu pun melambaikan tangannya, memberi isyarat kepadanya untuk berhenti. Kiwas Kita tidak dapat berbuat lain kecuali menarik kekang kudanya dan berhenti beberapa langkah di hadapan orang berkuda yang telah lebih dahulu berhenti itu. Apakah ada sesuatu yang terjadi di sana? Bertanya Kiwas Kita kepada orang yang belum dikenalnya itu. Orang itu memandang Kiwas Kita dengan tajamnya. Kemudian katanya, tentu Kisanak, mungkin kita memang belum pernah bertemu, tetapi perjuangan kami memerlukan bantuan siapapun juga orang-orang yang belum aku kenal. Kiwas Kita mengerutkan keningnya, namun dadanya serasa menjadi semakin berdebaran ketika ia mendengar langkah kaki kuda di belakangnya. Ketika ia berpaling, dilihatnya 3 orang berkuda yang baru saja berpapasan itu ternyata berpacu kembali menuju ke arahnya. Kiwas Kita mencoba menahan gejolak jantungnya. Dengan lirih ia bertanya,
Apakah mereka kawan-kawanmu Kisanak? Iya. Kiwas kita mengangguk-angguk. Lalu katanya, jika demikian aku mengerti, kalian ingin menjebak aku. Tepat, tetapi bukan maksud kami untuk berbuat jahat. Katakanlah, apa maksudmu sebenarnya? Orang itu tidak segera menjawab, tetapi ia menunggu sejenak, sehingga kuda yang datang dari arah yang lain itu menjadi semakin dekat dan berhenti pula beberapa langkah di belakang Kiwas kita. Kisanak, berkata orang yang berkuda seorang diri, sudah aku katakan, aku memerlukan bantuan siapapun juga dalam perjuangan kami menegakkan kejayaan tanah kita yang tercinta ini. Kiwas kita termangu-mangu sejenak. Sekilas teringat olehnya beberapa orang yang telah menghentikannya di jalan antara Jati Anom dan Sangkal Putung. Orang-orang itu juga mengatakan bahwa mereka memerlukan bantuan untuk perjuangan mereka. Apakah kau mengerti? Desak orang berkuda itu. Aku tidak mengerti Kisanak, berkata Kiwas kita. Apakah yang kau maksud dengan perjuangan untuk menegakkan kejayaan tanah kita ini? Pajang tidak dapat lagi melakukan tugasnya sebagai sebuah kerajaan yang memiliki kekuasaan yang bulat di atas tanah ini. Kenapa? Karebet anak tingkir itu sama sekali tidak memikirkan kepentingan pemerintahannya. Ia sama sekali tidak menghiraukan lagi apa yang terjadi di daerah kekuasaan Pajang. Tetapi ia lebih suka mengumpulkan perempuan-perempuan cantik untuk kesenangannya sendiri, meskipun umurnya bertambah tua. Kiwas kita mengangguk-angguk, lalu katanya, bagaimana dengan putranya, Pangeran Benowo? Ia lebih lemah lagi dari seorang perempuan. Meskipun ia sakti dan memiliki ilmu yang hampir setingkat dengan ayahnya, tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. Ia lebih senang mengurung dirinya di dalam bilik dan barangkali bercermin di wajah air jambangan yang bening dan dengan asiknya menghias wajahnya yang lebih mirip dengan wajah seorang perempuan yang cantik. Tetapi lebih condong dapat dikatakan, ia sangat malu dengan kelakuan ayahnya yang rakus terhadap perempuan. Kiwas kita termangu-mangu, tetapi ia masih bertanya. Tetapi aku mendengar bahwa putranya yang lain, maksudku putra angkatnya, adalah seorang prajurit yang linuwe. Ia telah diwisuda menjadi Senopati Engalogo dan berkedudukan di Mataram. Bahkan ia telah menerima sepasang pusaka yang menjadi pertanda jabatannya. Persetan, geram orang itu. Bukankah yang kau maksudkan adalah Sutowijoyo? Mungkin. Maksudku adalah Senopati Engalogo di Mataram itu. Ia adalah orang yang paling berbahaya bagi pulihnya kekuasaan yang sejati di atas tanah ini. Karena itu, Mataram harus dimusnahkan sesudah atau sebelum Pajang. Jika demikian, apakah kalian akan memberontak terhadap kekuasaan Kanjeng Sultan dan kekuasaan limpahannya kepada Senopati Engalogo di Mataram? Tepat. Dan kami memerlukan bantuan bagi perjuangan kami, karena perjuangan kami memerlukan apa saja. Dada Kiwas kita menjadi berdebar-debar, bukan saja karena dengan demikian akan berarti kekerasan, tetapi juga karena ia menduga bahwa perbuatan semacam itu tidak hanya dilakukan atasnya dan tidak akan terjadi lagi, tetapi perubahan semacam yang terjadi itu akan terjadi lagi atas siapapun juga. Tanah perdikan menoreh ternyata telah mulai dijamah oleh kegelisahan lagi, berkata Kiwas kita di dalam hatinya. Kenapa kau termenung saja, Kisanak? Kiwas kita terkejut mendengar pertanyaan itu. Aku sedang memikirkan, jawab Kiwas kita.
Oh, aku akan menunggu sejenak. Mungkin kau baru menghitung berapa banyak kau akan membantu kami. Kiwaskita tidak segera menjawab. Kembali ia membayangkan perbuatan semacam itu yang mungkin terjadi di mana-mana. Bukan saja di daerah yang dekat dengan Mataram atau daerah yang akan menjadi ajang persiapan untuk mempertemukan kedua pusaka yang hilang dari Mataram. Tetapi jaring-jaring yang mereka pasang tentu sudah menebar sampai ke tempat yang jauh. Bahkan mungkin ke daerah pesisir lor dan Bangwetan yang sudah terjadi pula kerusuhan-kerusuhan semacam ini. Tetapi yang lebih gawat lagi, bahwa kali ini telah mulai terjadi di pinggiran telatah Menoreh. Justru selagi Menoreh akan sibuk dengan perhelatan perkawinan Pandanwangi. Katanya di dalam hati pula. Kisanak, berkata Kiwaskita kemudian, aku masih belum begitu jelas apakah yang sebenarnya kalian perjuangkan, sehingga kalian telah berani mengangkat senjata dan memberontak terhadap Pajang. Jika sekiranya perjuangan kalian berlandaskan kebenaran, apakah kalian merasa cukup kuat untuk melawan Sultan Hadiwijoyo yang tidak ada duanya di muka bumi ini? Orang itu tertawa. Katanya, kau ternyata banyak bicara dan terlalu banyak yang ingin kau ketahui. Tetapi baiklah, kau pantas untuk mengetahui bahwa kekuatan kami adalah kekuatan yang tidak akan terlawan oleh Pajang. Kami beralaskan kekuatan beberapa kadipaten yang segan menundukkan kepalanya di bawah kaki Sultan Hadiwijoyo yang hanya mengagungkan kamuktenya sendiri. Dan kami pun tidak akan mau menyembah Sutowijoyo yang tidak lebih dari anak Ki Gede Pemanahan. Sedang kami sendiri mempunyai sesembahan yang langsung keturunan Majapahit. Kiwaskita menarik nafas dalam-dalam. Katanya, apakah dengan demikian bukan berarti bahwa kalian akan menggetarkan sendi-sendi kehidupan yang tenang di atas Pajang dan Mataram sekarang ini dengan pemberontakan itu? Orang itu tertawa pula. Katanya, sebenarnya tidak seorang pun yang dapat menuduh kami melakukan pemberontakan. Tetapi pada suatu saat nanti akan ternyata bahwa kamilah yang sebenarnya memang berhak atas kekuasaan di tanah ini. Jika dalam masa-masa peralihan itu terjadi keguncangan tata kehidupan, adalah wajar sekali. Guncangan yang demikian memang diperlukan sebagai suatu masa penyaringan. Siapakah yang tegak di belakang kami akan tetap berdiri, tetapi siapa yang menentang kami akan terbabat seperti batang ilalang. Namun Kiwaskita kemudian menggelengkan kepalanya. Aku tidak sependapat dengan kalian di sana. Meskipun aku juga kecewa bahwa Sultan Hadiwijoyo tidak lagi meneruskan naluri keperwiraan dan sifat-sifat kesatria yang sejati. Namun itu bukan berarti bahwa Pajang tidak berhak lagi untuk tetap berdiri tegak. Memang mungkin perlu ada beberapa perbaikan, tetapi itu akan dapat dilakukan dengan cara yang lebih baik dari cara-cara yang akan kalian tempuh. Orang berkuda itu mengerutkan keningnya. Katanya, aku sudah menduga bahwa kau akan sampai pada kesimpulan itu. Tetapi baiklah aku memperingatkan bahwa aku tidak mempunyai pilihan lain pada saat-saat semacam ini. Menilik pakaianmu, maka kau tentu dapat memberikan banyak kepada kami. Pendok kerismu agaknya terbuat dari emas. Timang yang kau pakai bertatahkan permata, dan cincin di jarimu itu tentu terbuat dari batu permata yang berharga pula. Kiwaskita ragu-ragu sejenak. Setiap kali membayang kericuhan yang mulai menjalari tanah yang sedang sibuk dengan persiapan hari perhelatan perkawinan. Kisanak, Kiwaskita pun bertanya, aku adalah orang yang hampir setiap hari melalui jalur jalan ini.
Tetapi baru kali ini, aku bertemu dengan kalian di pinggir telatah percikan menoreh. Apakah kalian sudah lama melakukan hal semacam ini di sini? Untuk pertama kalinya, kami mencari sumber dana perjuangan kami di tanah ini. Agaknya sebelumnya tanah percikan menoreh adalah tanah yang tenang dan tentram. Tetapi sekarang aku menyesal sekali bahwa aku telah menggoyahkan ketentraman itu. Ketahuilah bahwa aku tidak akan tetap berada di satu tempat. Tetapi aku dan beberapa kelompok kawan-kawanku yang lain akan menyusuri semua daerah Pajang yang terbentang dari sisi barat sampai ke sisi timur. Orang itu berhenti sejenak. Lalu katanya, agaknya sudah cukup sesorahku. Sekarang aku minta maaf bahwa kami akan meninggalkan kau setelah kau menyerahkan dana yang kami perlukan. Apakah kau akan melakukan dengan kekerasan jika aku tidak memberikannya? Bertanya Ki Waskita. Orang itu menjadi heran. Katanya, apakah mungkin kau tidak dapat memperhitungkan keadaan? Kami berempat dan kau hanyalah seorang diri. Meskipun nampaknya kau adalah orang tua yang berani. Ki Waskita memandang orang yang berada di hadapannya. Kemudian 3 orang berkuda yang semula berpapasan, tetapi kemudian telah menyusulnya kembali. Agaknya mereka adalah orang-orang yang mendapat kepercayaan dari pimpinannya untuk melakukan tugasnya. 3 di antara 4 orang itu ternyata memelihara kumis, sedang yang seorang lagi berwajah bersih dan bermata tajam. Umurnya adalah yang paling muda dari keempat orang itu. Cepat, berkata orang yang menghentikannya. Jika kami kehilangan kesabaran, maka kami akan mengambil sendiri daripadamu, Kisanak. Ki Waskita termangu-mangu. Menilik keadaan lahiriahnya, maka ia tidak dapat digetarkan oleh keempat orang itu. Jika ia mempergunakan segenap ilmunya, maka ia akan dapat membunuh keempatnya. Tetapi dalam pada itu, sekilas terbayang wajah anaknya, Rudito. Setiap percakapan dengan anak itu, rasa-rasanya ia dihadapkan pada sebuah cermin yang menunjukkan kelemahan-kelemahannya sebagai seorang manusia yang berbakti kepada yang menciptakannya. Kekerasan memang bukan satu-satunya jalan untuk menyelesaikan persoalan, katanya di dalam hati. Tetapi bagaimana jika kekerasan itu justru terarah kepadaku? Ki Waskita menarik nafas dalam-dalam. Jika pertanyaan itu tumbuh di hati anaknya, maka ia akan menjawab, biarlah orang lain melakukannya. Tetapi seperti yang diakuinya sendiri, bahwa tidak ada orang yang sempurna, Rudito pun memiliki kelemahan meskipun kadarnya lebih rendah dari ayahnya. Rudito berusaha untuk memahami ilmu yang dapat melindungi dirinya dari tindak kekerasan. Sedangkan Ki Waskita berbuat demikian pula, tetapi Ki Waskita melindungi dirinya dari kekerasan dengan kekerasan pula. Itulah yang tidak dilakukan oleh Rudito. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.